Ini polemik ya, polemik tahunan, tapi saya sampaikan nggak apa-apa. Nanti kalau saya dibantah juga nggak apa-apa. Tentang hukum menjual kulit misalnya. Jenengan kalau menemui di masjid-masjid itu hukumnya pokoknya nggak boleh lah, haram menjual kulit itu. Ya kan? Kulit itu nggak boleh dijual gitu loh. Ya memang fikih klasiknya seperti itu. Zaman dulu itu kulit nggak boleh dijual. Tapi saya baca di buku-buku fikih klasik itu memang ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan waktu itu, ada yang tidak membolehkan. Seperti Ibrahim An-Nakhai itu, Imam Abu Hanifah itu membolehkan, tapi nanti yang lain tidak membolehkan. Menjual kulit secara mutlak. Ya, menjual kulit secara mutlak. Tapi untuk hari ini misalnya, untuk hari ini itu menjual kulit hari ini dengan menjual kulit yang dulu itu beda. Kalau zaman dulu namanya mudhohi, mudhohi itu orang yang berkorban ya. Itu kan mereka membeli kambing, kemudian disembelih sendiri, ya kan? Kemudian dagingnya dibagi. Ada aturan daging yang disimpan tidak boleh lebih dari sepertiga, yang dikonsumsi sendiri nggak boleh lebih dari sepertiga, lainnya harus disedekahkan. Jadi disembelih sendiri kemudian disedekahkan. Lah kalau kulit ini kemudian hasil sembelihan kan oleh mudhohi ini, oleh yang berkorban ini kemudian dijual, uangnya kembali kepada siapa? Uangnya masuk ke kantongnya siapa? Ke kantongnya orang yang berkorban, ya kan? Itu artinya dia sudah berkorban, tetapi dapat pengembalian dari penjualan kulit itu. Makanya di dalam fikih itu kulit itu harus disedekahkan, diberikan disedekahkan, tidak boleh dijadikan sebagai upah untuk orang yang menyembelih. Karena upah itu tanggung jawab dia di luar korban. Maka kalau dia jadikan sebagai upah penyembelih, sama saja dia kembali uangnya itu kembali kepada dia. Makanya nggak boleh dijual. Sampai di sini paham ya? Tapi kalau sekarang orang berkorban itu tidak sendiri, jarang yang disembelih sendiri itu. Korban itu diserahkan kepada panitia atau kepada lembaga zakat. Kalau kulit itu dijual oleh panitia, duitnya kembali ke siapa? Kan ke panitia. Panitia kemudian menggunakan kulit itu atau menjualnya misalnya, dibelikan daging lagi, ditasarufkan kembali, kan tidak kembali kepada mudhohi. Bisa dipaham? Nah, kalau tidak kembali kepada mudhohi, maka tidak ada yang salah di situ. Jadi wacana-wacana baru hari ini itu menjual kulit itu nggak apa-apa, asal yang menjual bukan orang yang berkorban, tetapi yang menjual siapa? Panitia atau lembaga zakat. Jenengan misalnya nyembelih kambing 1000 ekor di Sragen itu, ya 1000 ekor misalnya, 1000 ekor kulitnya nggak boleh dijual semua, mau dikemanakan? Malah mubadir. Di masjid-masjid itu malah dibuang itu, nggak manfaat itu. Kalau zaman dulu orang menyembelih korban itu kulitnya memang tidak boleh dijual, tetapi dijadikan sendal, dijadikan tas itu boleh karena kulit tidak dianggap sebagai daging. Ya, kalau di Jawa kan kulit semuanya jadi daging, dimakan gitu kan ya. Ya, semua bagian dalam itu dimakan semua. Orang Arab nggak mau makan babat, makan usus itu nggak mau gitu ya. Entah kalau sekarang mau nggak tahu saya. Nah, ini kan lebih manfaat gitu. Artinya kalau itu dijual lebih manfaat. Itu yang saya pahami ya, mungkin juga nggak 100% benar, tapi itu yang saya pahami. Misalnya juga itu kan alternatif untuk agar lebih manfaat itu kan. Misalnya yang Anda lakukan misalnya daging itu dikemas. Matang apa mentah ini? Matang apa mentah ini? Matang ya. Nah, kalau di dalam fikih klasik itu memang membagi daging korban matang itu nggak boleh. Saya sampaikan hukum awalnya begitu, nggak boleh. Kenapa? Jadi daging korban itu harus dibagi dalam keadaan mentah. Rasulullah mengatakan seperti itu. Pertama, daging itu nggak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Tapi kemudian Rasulullah mengizinkan. Kemudian yang kedua, daging itu tidak diboleh dalam keadaan
dalam keadaan matang itu. Tapi ketika saya buka di buku-buku fikih itu, kenapa nggak boleh dibagikan dalam keadaan matang? Itu ada kalimat la yajuzu, ya, tidak boleh membagi daging itu matbukhon, dalam keadaan dimasak itu. Kenapa alasannya? Alasannya itu apa? Agar orang yang menerima daging itu bisa memanfaatkannya menurut kehendaknya, bisa dijual kalau nggak punya uang, bisa dimakan. Jadi korban itu tidak li aklihi tapi li tamallukihi gitu bahasanya. Korban itu dimiliki, bukan untuk dia apa? Dimakan. Makanya layak juzu ayat da'u, tidak boleh mengundang orang masyarakat ke rumahnya li akli untuk memakan daging korban. Tapi diberikan biar dimiliki, setelah dimiliki bisa disimpan atau bisa dijual. Jadi untuk dimiliki bukan untuk dimakan itu loh. Beda dengan akikah. Nah, maka kan kesimpulannya kalau daging itu kemudian disimpan dalam kaleng tujuannya memang untuk mempermudah didistribusikan, bukan kemudian dimasak orang diundang ke kantor kemudian disuruh makan itu kan itu nggak apa-apa, nggak masalah kan secara hukum. Ya itu dibagikan secara matang, tapi matangnya itu kan bisa disimpan dan bisa dijual. Misalnya masyarakat dengan kasih ini, mereka kan bisa menyimpan. Mereka bisa menyimpan, tapi kemudian kalau butuh duit misalnya, nggak punya duit karena miskin, kan bisa dijual, kan boleh itu. Jadi tidak menyalahi tujuan daripada korban itu li tamalluki, untuk dimiliki. Ya, kalau hanya li akli kan nggak bisa memiliki. Misalnya jenengan punya hajat nyembelih kambing, masyarakat diundang ke rumah jenengan diminta untuk makan. Daging itu bisa dimiliki apa enggak? Dibawa pulang boleh apa enggak? Boleh, tapi kan hasilnya nggak pantas itu kan. Wong dikon mangan malah digomuleh kan gitu. Lah, korban tidak boleh diperlakukan seperti itu. Di masyarakat diundang kemudian disuruh makan, nggak bisa menguasai itu sepenuhnya, enggak. Tapi itu diberikan. Makanya kalau dalam bentuk kaleng itu dikemas tujuannya biar lebih awet. Bisa tahan berapa tahun kan? 2 tahun, 3 tahun ya, bisa tahan ya. Tujuannya lebih praktis untuk apa? Misalnya pertama lebih awet. Kemudian yang kedua lebih praktis untuk disalurkan. Di tempat-tempat bencana itu saya punya banyak pengalaman penanganan bencana itu ya. Di SAR itu ketika gempa Jogja, ketika Merapi meletus itu kan, masyarakat itu kan paling praktis dikasih mie itu kan. Dikasih mie itu. Saya dulu di Jogja itu gempa Jogja, waktu itu saya di Gantiwarno itu ya. Saya dirikan posko di situ, kampung yang saya dampingi itu memang 90% itu rusak berat. Rumah-rumah itu hancur, jadi rumahnya hancur, kemudian penduduk itu tidur di tenda depan rumah. Ya, mereka setiap hari makan kita beri. Nasi bungkus itu kadang-kadang sudah dikirim dari donatur itu sudah nggak layak makan, nggak jadi dibagikan. Adanya yang paling praktis itu mie. Padahal mereka kalau setiap hari makan mie juga nggak bagus itu ya, sakit itu. Nah kalau daging kurban itu bisa disimpan sekian bulan, sekian tahun dan lebih praktis kan berarti asas manfaatnya itu lebih tinggi. Nah itu kan maksud saya mengapa ini saya katakan itu ya. Kita harus pandai-pandai untuk melakukan edukasi di masyarakat bahwa ini lebih bagus itu loh, karena tidak menampik kemungkinan ada orang-orang yang itu tidak difahami secara baik, maka akhirnya kemudian nggak boleh, itu haram, itu bid'ah itu kan gitu. Ya mestinya kita bisa menerangkan bahwa itu adalah masyru', itu lebih bermanfaat, lebih praktis dan secara hukum itu dibolehkan itu kan. Itu kan yang penting kan. Hari ini itu banyak orang menghukumi sesuatu tetapi tidak dikaji secara serius. Sesungguhnya kita itu mudah saja kok. Kalau kita itu lembaga zakat, maka rujukan paling utama itu kan Basnas. Basnas melakukan apa enggak? Oh iya melakukan, ya sudah berarti dilakukan, itu aja kan. Karena Basnas punya pijakan hukum. Yang kedua apa? MUI. Jadi semua kebijakan-kebijakan lembaga zakat dan lembaga keuangan itu
langsung saja merujuk kepada fatwa MUI, DSN MUI kan begitu. Ketika ada fatwa, wah sudah diambil. Kalau nggak ada fatwa, ditanyakan, ada usulan minta fatwa, kan lebih enak. Cuma masalahnya kadang-kadang masyarakat juga nggak ngerti apa itu Basnas, apa itu MUI kan. Wah, yang penting dalilnya mana kan gitu, Qur'annya mana, hadisnya mana, kitabnya mana kan begitu. MUI itu kadang-kadang tidak dipercaya oleh masyarakat. Nah, itu apa? Al-imanu billah wa naf'u bin binas. Jadi satu inovasi, satu langkah-langkah pembaruan yang itu memang itu punya dasar secara syariah, walaupun kadang-kadang secara letterlek itu berbeda dengan fikih klasik, tetapi ada kajian-kajian yang kemudian mengatakan oh itu boleh, itu baik, itu lebih manfaat, itu lebih bagus. Lah mestinya melakukan itu. Ya. Kalau kita tidak pintar-pintar belajar dan melakukan itu, ya lama kelamaan akan usang kan program-program kita itu.